Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam keadaan yang semangat untuk belajar melalui video ini. Materi kita hari ini mengenai jenis-jenis sudut. Ibu harap Ananda dapat menyimak dan memahami isi video tanpa men-skip bagian manapun dari video ini, karena Ananda Ibu tugaskan untuk meresum isi video ke dalam buku catatan masing-masing. Nah, nantinya catatan tersebut akan Ananda gunakan untuk berdiskusi di kelas, sebagai bahan untuk diskusi di kelas. Baiklah, Ibu mulai ya. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis sudut. Ada sudut bertolak belakang, sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, dan juga sudut luar berseberangan. Kita juga akan mempelajari materi mengenai hubungan garis sejajar dan sudut. Yang pertama ada garis sejajar dan sudut sehadap, yang kedua ada garis sejajar dan sudut dalam berseberangan. Pertama kita masuk kepada sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang yaitu sudut-sudut yang berlawanan. Nah, bisa Anda perhatikan pada gambar di samping, sudut A itu bertolak belakang dengan sudut B, atau sudut A itu berlawanan dengan sudut B. Begitupun dengan sudut C dan sudut D yang saling bertolak belakang atau saling berlawanan. Apakah Ananda masih ingat apa itu sudut lurus? Nah, pada gambar di samping bisa Ananda lihat bahwa sudut A dan sudut C itu merupakan sudut lurus karena besarnya 180 derajat. Begitupun dengan sudut B dan juga sudut C yang besarnya 180 derajat, maka bisa kita sebut dengan sudut lurus. Jika kita ingin mencari besarnya sudut A, maka kita dapat mencarinya dengan 180 derajat dikurang dengan sudut C. Begitupun jika kita ingin mencari besar sudut B, maka kita bisa mencari dengan 180 derajat dikurang dengan sudut C. Nah, dari dua pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sudut A itu besarnya sama dengan sudut B karena sama-sama 180 derajat dikurang dengan sudut C. Jadi, sudut-sudut yang bertolak belakang memiliki besar yang sama. Kesimpulan kita pada topik ini berarti sudut yang bertolak belakang berarti besar sudutnya sama. Selanjutnya kita masuk pada sudut sehadap. Nah, terdapat garis L dan juga garis M yang dipotong oleh garis N. Maka sudut sehadap dari kedua garis ini, yang pertama ada sudut A dan sudut E, sudut B dan sudut F, sudut D dan juga sudut H, dan yang terakhir ada sudut C dan sudut G. Selanjutnya yaitu sudut dalam berseberangan. Sama seperti sebelumnya, terdapat dua garis yaitu garis L dan juga garis M yang dipotong oleh garis N. Nah, sudut-sudut dalam berseberangan yang dibentuk oleh garis L dan garis M tersebut di antaranya sudut B dan juga sudut H. Sudut dalam berseberangan artinya sudut yang diapit oleh kedua garis tersebut ya, Nak. Terdapat itu yang pertama sudut B dan juga sudut H, yang kedua ada sudut C dan juga sudut E. Selanjutnya yaitu sudut luar berseberangan. Sama seperti sebelumnya juga, ada garis L dan garis M yang dipotong oleh garis N, maka sudut luar berseberangannya, yang pertama ada sudut A dan sudut G, yang kedua ada sudut D dan juga sudut F. Maka itu materi mengenai jenis-jenis sudut. Selanjutnya kita masuk ke materi hubungan garis sejajar dan juga sudut. Yang pertama, garis sejajar dan sudut sehadap. Dari gambar di samping, kita dapat melihat bahwa garis L dan garis M dipotong oleh garis N. Sudut sehadapnya, yaitu sudut A dan sudut B, memiliki besar yang sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa sudut L dan sudut M, garis L, maksud Ibu, garis L dan juga garis M ini sejajar. Nah, kesimpulannya, jika sudut sehadapnya sama, maka garis L dan juga garis M ini juga akan sejajar. Yang kedua yaitu hubungan garis sejajar dan sudut dalam berseberangan. Nah, kita perhatikan lagi gambar ini. Di sini ada sudut A dan sudut B, sudut dalam berseberangan ya, yang dibentuk oleh garis L dan garis M yang dipotong oleh garis N. Sudut dalam berseberangannya ada sudut A dan sudut B yang besarnya sama. Nah, di sini sudut B
besarnya juga akan sama dengan sudut C karena sudut B dan sudut C itu tuh saling bertolak belakang. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sudut A itu sama dengan sudut C. Karena sudut sehadapnya sama, sudut sehadapnya berarti sudut A dan sudut C itu besarnya sama, maka dapat kita simpulkan bahwa garis L itu sejajar dengan garis M. Jadi, jika sudut dalam berseberangannya sama, maka garis L itu akan sejajar dengan garis M. Kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama mengenai sifat-sifat garis jajar, ada dua. Yang pertama, sudut-sudut sehadap besarnya sama. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama. Dan yang selanjutnya itu ada syarat-syarat garis sejajar. Garis tersebut dikatakan sejajar jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, sudut-sudut sehadap besarnya sama, maka dua garis tersebut sejajar. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama, maka dua garis tersebut sejajar. Baiklah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap Anda dapat memahami isi video, dapat memahami materi ini dengan baik, agar kita bisa diskusi di dalam kelas dengan baik. Maka sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.